sebentar ya. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Siapa namanya? Dina. Oke, Dina tolong bantu pimpin doanya ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Syafira Maulida, Hadir, Bu. Siska Melinda, Hadir, Bu. Sylvia Ayunda, Hadir, Bu. Juwita Luciani, Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, kelihatannya lemes banget nih, kurang semangat. Gimana kalau kita bermain games dahulu? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita akan bermain games tepuk tangan. Ibu contohkan dahulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, apakah dapat dimengerti? Ya, Bu. Ya, sekarang kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Ya, nah, sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah, Bu. Baik, sebelumnya pada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, ya benar. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, apakah ada yang ingat tugas yang Ibu berikan di pertemuan minggu lalu? Saya, Bu. Tugasnya belajar tentang masalah komunikasi, Bu. Ya, Ibu minta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai masalah ekonomi klasik. Pastinya sudah belajar ya? Sudah, Bu. Oke, coba kalau gitu Ibu minta satu orang untuk menjelaskan mengenai apa saja masalah pokok ekonomi klasik. Ya. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi 3 yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Dan konsumsi adalah suatu kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai jual suatu barang atau jasa baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Oke, bagus sekali jawabannya. Namanya siapa? Ya, Syafira pasti sudah belajar dulu ya di rumahnya. Nah, jadi anak-anak, masalah pokok ekonomi klasik itu dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari materi masalah pokok ekonomi meliputi yang pertama, mendeskripsikan masalah pokok ekonomi. Yang kedua, menjelaskan konsep dari aliran klasik dan aliran modern. Yang ketiga, menyebutkan masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik dan aliran modern. Dan yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Oke, apakah dapat dimengerti? Baik, kita langsung masuk ke materinya saja ya. Ya, Bu. Masalah pokok ekonomi. Pengertian masalah ekonomi. Jadi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi semakin banyak kita memiliki harapan, maka semakin banyak pula harapan yang mungkin tidak akan terkabul. Hal ini yang biasanya akan menimbulkan masalah. Begitu juga secara ekonomi, manusia secara
alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain, alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Jadi masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Sampai di sini apakah dapat dimengerti? Dimengerti, Bu. Baik, selanjutnya ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Nah, konsep dari aliran klasik ini ialah kemakmuran tidak terletak pada emas, melainkan barang-barang, jadi kebutuhan seimbang dengan alat pemuas. Sedangkan konsep dari aliran modern ini yaitu permasalahan yang dihadapi manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, melainkan kebutuhan orang banyak. Berikutnya ada masalah pokok ekonomi klasik. Tadi yang dijelaskan di awal, masalah pokok ekonomi klasik itu dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua ada distribusi. Masalah lainnya adalah bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Dan yang terakhir ada konsumsi. Setelah produk sampai ke konsumen, masalah selanjutnya adalah apakah akan konsumsi atau membuang barang karena harga yang tidak terjangkau. Namun di sisi lain sebagai konsumen, kita seharusnya meningkatkan pendapatan untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Ada masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi modern ini mencakup yang pertama, what and how much. Pertanyaan apa dan berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, seperti barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus dihasilkan. Lalu masalah ekonomi modern yang selanjutnya ada how. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik yang digunakan. Misalnya harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, yang terakhir ada forward. Masalah selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Paham ya? Paham, Bu. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Siapa namanya? Sylvia, Bu. Oke, Sylvia tolong bantu Ibu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Faktor sumber daya alam berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh. Ya, jadi sumber daya alam itu berhubungan erat dengan masalah ekonomi dari segi ketersediaan bahan baku. Baik, selanjutnya ada sumber daya manusia. Ada yang bisa bantu lagi? Saya, Bu. Ya. Yang kedua itu ada sumber daya manusia atau SDM. Faktor SDM meliputi ketersediaan tenaga kerja. SDM merupakan elemen utama dibandingkan dengan sumber daya yang lain seperti modal dan teknologi, sebab manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Ya, jadi sumber daya alam ini merupakan elemen utama dibanding sumber daya yang lainnya. Paham ya? Paham, Bu. Lalu ada modal kerja. Modal kerja, proses produksi yang baik tentu membutuhkan modal kerja. Modal kerja merupakan jumlah dari aktiva lancar atau kekayaan perusahaan. Ada yang tahu contoh dari modal kerja apa? Nggak ada ya? Ya, padahal di sini ada. Contoh dari
surat berharga, piutang, dan persediaan. Fokus ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, berikutnya ada proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan atau tindakan memindahkan produk dari pihak supplier kepada konsumen. Dan yang terakhir ada tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi berhubungan dengan perbedaan gaya hidup masyarakat. Faktor yang menyebabkan tingkat konsumsi menurun seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, maka angka pengangguran pun juga tinggi dan kenaikan harga secara terus-menerus. Oke, dari yang materi Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya? Mengapa produsen harus memecahkan ketiga pertanyaan masalah ekonomi modern sebelum berproduksi, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Produsen harus memecahkan ketiga pertanyaan masalah ekonomi modern sebelum berproduksi karena permasalahan ekonomi merupakan peluang besar bagi produsen untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, produsen harus mengamati barang apa yang sedang dibutuhkan konsumen dan bagaimana proses distribusinya dan apakah produk itu mampu diterima oleh konsumen nantinya. Oke, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Insya Allah jadi Bu. Oke, kalau sudah cukup, Ibu berikan kalian tugas secara berkelompok ya. Ya, baik, Bu. Satu kelompok bisa terdiri dari 3 orang dan 2 orang. Sebentar, Ibu tulis ya soalnya. Iya, Bu. Oke anak-anak, ini soalnya Ibu berikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Ya, karena waktunya sudah habis, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan inti permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia beserta cara mengatasinya. Inti dari masalah ekonomi ialah adanya ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oleh sebab itu, terjadi masalah ekonomi di masyarakat yang berdampak kepada perekonomian secara menyeluruh. Cara mengatasinya ialah dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri, meningkatkan impor ke luar negeri, dan meningkatkan pengawasan terhadap negara. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan hasil diskusi kelompok 1? Saya, Bu. Ya. Kami ingin menambahkan mengenai cara mengatasi permasalahan ekonomi, Bu. Cara mengatasinya bisa dengan yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat. Karena pendidikan menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, membuka usaha mandiri karena bisa secara tidak langsung menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang baik. Infrastruktur yang baik menjadi salah satu kunci untuk bisa mengatasi masalah ekonomi. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang baik bisa menjadi peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Baik, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar. Jadi anak-anak, yang Ibu jelaskan di awal, inti permasalahan ekonomi ialah adanya kesenjangan
antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat memuas kebutuhan sangat terbatas. Oke, apakah dapat dipahami? Baik, Ibu rasa jelas ya? Ya, Bu. Oke, perhatikan ya. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Dalam masalah ekonomi klasik terdapat tiga masalah pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan dalam masalah pokok ekonomi modern mencakup apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa suatu produk dihasilkan. Masalah ini dapat diatasi dengan mempertimbangkan 5 faktor penting, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal kerja, proses distribusi, dan tingkat konsumsi. Oke, apakah dapat dipahami? Baik, Ibu rasa sudah cukup jelas ya materi hari ini. Iya, Bu. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi. Ibu minta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.